Salam sehat, salam satu habis, salam seduluran, dan salam sejahtera. Sedulur dimanapun berada, sebelum kita melihat apakah induk ayam kita ini babon cetak atau babon unggulan, tentu monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Nah, ini sedulur blorok hitam yang beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu lah, ini lihat, perhatikan jenis ayamnya itu agak warna ya, ini juga agak coklat warna. Nah, ini juga coklat warna karena biangnya itu ini nanti seiring dengan perkembangannya kita akan tandai dan kita akan awasi apakah ini pada akhirnya setelah 3-5 bulan kita akan lihat apakah dia mengikuti paceknya atau mengikuti induknya. Dan sekarang kita mau melihat pacek kita sama babon kita ya, dua-duanya Bangkok KW itu menghasilkan itu anakan yang warnanya sama sekali berbeda dengan warna induknya maupun warna dari paceknya. Sedulur, untuk mengetahui apakah babon kita itu babon cetak, babon unggulan, atau babon bagus, itu memang setelah melihat hasil anakan mereka dalam jangka waktu minimal 6 bulan ya. Idealnya 8 bulan karena kita akan bisa melihat apakah akan mengikuti paceknya seperti ini. Yang jelas ini adalah pacek unggulan kita dari kelompok indukan pertama. Di video sebelumnya, satu babon yang warna coklat itu memperlihatkan dia itu adalah babon cetak, dimana dengan perkawinan dengan pacek ini hasil anakannya tepat dominan seperti paceknya sehingga dia disebut sebagai babon cetak. Nah, sedulur, kita akan melihat ini babon ini ya, ini yang babon ini agak coklat kehitaman ini kita silangkan dengan babon ini, dan kita memang dari awal memantau dari setiap perkawinan pacek dan babon, kita memantau setiap anakannya dan pertumbuhannya sehingga kita bisa mengklaim bahwa anakan ayam itu adalah hasil dari perkawinan silang di antara pacek dan babon. Nah, sedulur, kita hari ini mau melihat pacek ini ketika dikawinkan dengan babon ini, dan babon ini dan pacek ini relatif sudah berusia hampir 2 tahun, sudah menghasilkan beberapa generasi anakan ayam. Yang jelas ini memang babon ini kalau ada babon lain dia relatif mengejar ya, dia relatif berburu atau memburu betina lainnya yang datang atau dekat dengan dia, atau dia lihat bahwa itu bagian dari musuhnya. Jadi kita mau melihat hasil anakan dari babon ini dengan pacek ini. Babon ini dengan pacek ini relatif sudah sangat dekat, sama dengan babon di kelompok indukan pertama, dia relatif dengan pacek pilihan kita ini. Jadi ini biasanya kalau masih baru itu pasti betinanya ngacir atau tidak mau dekat ya dengan paceknya, tetapi sepasang ya ayam ini relatif seperti tadi saya bilang sudah menghasilkan, kalau tidak salah sudah sampai 5 turunan ya. Jadi kita melihat perkembangan anakannya untuk melihat hasil dari kawin silang. Tetapi satu kesimpulan awal, ini babon sepertinya adalah babon unggulan. Nah, mungkin kita tidak percaya sedulur ya bahwa
pasakan indukan ini menghasilkan anakan ayam warna beda, ya. Tapi seperti tadi 3 anakan induk blorok itu warnanya warna-warni, dan relatif kita tidak tahu nanti apakah dia akan mengikuti warna paceknya ini atau tidak. Yang jelas sejak kita kawin silang antar gen, antar terah dan antar babon, kita memantau anakan ayam tersebut, dan ini yang satu berbeda ini anakan ini. Kalau yang lain itu relatif hampir mengikuti warna dari paceknya ini. Nah, jadi babon ini sepertinya adalah babon unggulan, karena anakannya ini sama sekali tidak mengikuti, ya, postur fisik, gejala fisik, warna, ya, maupun kaki maupun tinggi dari paceknya. Dia lebih dominan mengikuti sifat dan juga model ibunya, ya. Agak kurusan tapi memang agak tinggi, kakinya juga agak kecil, dan ini relatif dari hasil kawin silang. Seperti tadi sedulur kita bilang, kita mengklaim bahwa ini adalah hasil anakan dari pasangan ini, karena memang kita pantau, ya, setiap hasil kawin silang kita pantau perkawinannya. Bahkan mungkin yang blorok tadi kita akan kasih cat supaya ketahuan bahwa 3 anakan ayam itu adalah hasil dari kawin silang pacek ini dengan blorok itu. Jadi ini sepertinya memang tampil seperti ayam Bangkok, gagah, tidak begitu gemuk, agak kurus. Jadi babon unggulan itu tidak melahirkan anakan yang sesuai dengan terah atau gen dari paceknya, ya. Tetapi secara kualitatif dia mengambil sifat dari induknya dan juga sifat dari paceknya. Jadi babon unggulan ini memang dari sononya termasuk liar, berani, karena begitu ada babon lain dia pasti buru. Nah, ini juga, ini pacek ini, katakan saja Bangkok KW ini paruhnya ketika mematok kita sangat perih, dan sekali patok itu langsung ada goresan luka, ya. Nah, ini mereka mau mencoba, ya, berkelahi sedulur, tetapi jarak sudah diatur sehingga mereka itu kecil kemungkinan untuk bisa langsung secara fisik berhadapan. Jadi inilah hasil dari kawin silang pacek unggulan kita ini, Bangkok KW dengan babon juga, babon KW. Tetapi hasil pemantauan dari sejak anak menetas, ini anakannya ini itu relatif berbeda dengan sifat dan genetika dari paceknya. Jadi pacek ini kita menggarisbawahi ini menjadi pacek unggulan, tidak menurunkan sifat dari pacek jantannya, tetapi dia menurunkan sifat dari babonnya. Jadi ini adalah babon unggulan. Sedulur bisa melihat di video sebelumnya, babon cetak menghasilkan anakan yang dominan seperti paceknya. Kalau ini relatif sama sekali warna berbeda, postur fisik berbeda, hanya kaki memang warna kuning, ya. Jalunya juga belum kelihatan, ya. Hitung-hitung ini baru mau 8 bulan, ya, awal 8 bulan lah. Tetapi naluri tarungnya, naluri abarnya cukup tinggi. Demikian sedulur, kita akan memperlihatkan hasil turunan dari pacek ini dengan induk lain, induk yang berwarna coklat dan induk yang berwarna putih. Kita akan perlihatkan hasil persilangan mereka, dan sama sekali berbeda, ya. Atau ada yang membawa sifat dari paceknya, ada juga yang membawa sifat dari babonnya. Kalau membawa sifat dari babonnya berarti lebih kepada babon unggulan. Kalau membawa sifat dari paceknya itu berarti babon cetak. Nah, ini dia sedulur
Ya, ini katakanlah ini jago wiring galuh ini ya. Ini lumayan ini. Cukup jangkung tinggi tapi tidak terlalu gemuk. Ya. Ini dia mau melawan bapaknya ini. Salam sehat, salam satu hobi, salam satu terah, dan salam satu naluri abar untuk memelihara ayam. Dan kita sekarang lagi berpikir, setelah keluar anak-anakan jago yang beda sifatnya dengan paceknya, apakah ini akan kita latih secara fisik untuk menghasilkan jago-jago yang pintar tarung di galangan. Kalau hanya sekedar mau kawin silangkan, kita relatif sudah dalam 2 tahun ini sudah menghasilkan anakan yang sangat-sangat bagus, dan kita pelajari semua hasil anakan tersebut, baik babonnya maupun paceknya. Sehat selalu dan sejahtera selalu.